Shalom, Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan harian dari HKBP Batam, Lubuk Baca. Hari ini Selasa 23 November 2021. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, renungan hari ini, mari kita puji Dia, kita bernyanyi. Kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk kasih setiamu, untuk kemurahan hatimu, kebaikanmu Tuhan yang senantiasa kami rasakan menyertai kehidupan kami hingga saat ini. Tuhan, sebentar kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang bekerja di dalam hati setiap kami anak-anak-Mu yang tengah mendengarkan firman-Mu lewat renungan ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan renungan bagi kita hari ini yaitu dari kitab Mazmur pasal 34 ayat 9. Begini firman Tuhan, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita berbicara tentang betapa baiknya Tuhan, mungkin kebanyakan kita akan langsung berpikir ya, kebaikan Tuhan itu adalah dalam bentuk berkat-berkat yang melimpah, kemenangan, kesuksesan, keberhasilan. Itu adalah bentuk dari kebaikan Tuhan. Dan begitu sulitnya kita untuk mampu mengatakan Tuhan itu baik ketika kita berada di luar kondisi itu tadi. Kita hanya akan mampu untuk mengatakan, oh betapa Tuhan itu baik ketika kita ada di dalam keadaan yang enak, keadaan yang beruntung. Sebaliknya, ketika kita ada di tengah-tengah situasi di mana kita menghadapi banyak pergumulan, kita menghadapi mungkin sakit penyakit, kita diperhadapkan dengan kehidupan yang begitu sulit dan pahit, maka kecenderungan kita, sering kali kita akan berkata, bagaimana sih sebenarnya kehidupanku? Bagaimanakah Tuhan melihat aku? Kenapa aku harus menghadapi semua ini? Begitu sulit kita untuk mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Karena kita melihat kondisi kehidupan kita yang begitu dipenuhi oleh hal-hal yang sangat sulit di luar dari keinginan hati kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita perlu belajar dari Daud. Raja Daud, seorang hamba Tuhan yang begitu setia. Saudara-saudara, ketika Daud sedang di dalam pelarian, dia dikejar oleh Raja Saul. Waktu itu ketika Saul
benar-benar tidak bisa menerima bahwa Tuhan telah memilih Daud untuk menjadi penggantinya, maka Saul berusaha untuk membunuh Daud. Sehingga Daud menjadi seorang pelarian. Dan suatu waktu dalam pelariannya, Daud harus berpura-pura menjadi orang gila. Air liurnya sampai membasahi janggutnya. Dia bersikap, berpenampilan sama seperti orang gila. Supaya orang tidak mengenalinya. Itu dia lakukan ketika dia bertemu dengan Abimelek. Dia harus lakukan itu supaya dia bisa selamat dari kejaran Saul yang akan membunuhnya. Artinya Daud menghadapi situasi yang begitu berat di dalam kehidupannya. Dia terancam, dia merasakan ketakutan oleh kejaran Saul yang akan mencabut nyawanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, namun Daud mampu melewati, menghadapi semua situasi itu. Bahkan di tengah-tengah situasi itu, dia mampu mengatakan seperti yang menjadi ayat renungan hari ini. Di Mazmur 34 ayat 9, dia berkata, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu." Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sungguh luar biasa ketika Daud di tengah-tengah pergumulannya, di tengah-tengah hidup yang penuh dengan ancaman, yang dia alami ketertekanan yang luar biasa, tapi dia justru berkata, "Lihatlah, kecaplah betapa baiknya Tuhan itu." Kenapa Daud mampu untuk menyaksikan itu? Kebaikan Tuhan di tengah-tengah kondisinya yang memang benar-benar penuh dengan penderitaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud mampu berkata, Tuhan itu baik. Lihatlah, kecaplah betapa baiknya Tuhan itu. Pernyataan itu sanggup dia katakan ketika Daud memang hidup percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Daud hidup beriman kepada Tuhan. Sehingga ketika Daud dengan sepenuh hati percaya kepada Tuhan, dia yakin bahwa Tuhan menyertainya, Tuhan tetap ada di dekatnya di saat-saat tersulit sekalipun. Di saat-saat dia merasakan tekanan yang begitu hebat dari pengajaran Saul, dia yakin bahwa Tuhan tetap menyertainya, bahwa Tuhan tetap memelihara hidupnya. Dan benar, itu terbukti sampai Daud kemudian bisa sampai ke tahta kerajaannya oleh karena penyertaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang hidup beriman, yang hidup penuh percaya kepada Allah, itu akan membuat dia mampu memiliki cara pandang yang berbeda dari dunia ini terhadap semua situasi yang dialaminya. Kesulitan, penderitaan, kepahitan hidup yang tengah dijalaninya, dia akan mampu melihat, memandang seperti cara Tuhan memandang penderitaan itu. Yang jelas ketika kita yakin bahwa Tuhan ada menyertai kita, bahwa Tuhan merancang hidup kita, campur tangan di tengah-tengah kehidupan kita, maka tidak ada satupun dari rancangan Tuhan, dari campur tangan Tuhan itu yang akan membawa kehidupan kita kepada kecelakaan, kepada keburukan atau membawa kita kepada maut. Yang ada adalah bahwa Tuhan senantiasa merancang hidup kita ini untuk kebaikan hidup kita. Bahwa Tuhan melakukan segala sesuatunya adalah baik adanya, menurut kehendaknya,
Meskipun secara logika, perasaan hati kita sebagai manusia, terkadang apa yang kita katakan tadi itu adalah kebaikan Tuhan, itu sulit untuk kita terima. Karena itu sesuatu mungkin yang berlawanan dengan hati kita, keinginan kita yang sakit dan sulit untuk dilalui. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika seseorang hidup beriman, maka dia akan mampu memandang sakit penyakit yang mungkin sedang dia alami. Itu sebagai satu cara dari Tuhan untuk memproses hidupnya, untuk membuat dia lebih mengerti akan ketergantungannya pada kasih Tuhan. Sakit penyakit ketika dihadapi, dilewati dengan iman dan kepercayaan yang betul-betul kepada Tuhan, itu akan mengantarkan kita kepada sebuah kehidupan yang baru, di mana kita tidak lagi hanya menggantungkan kebahagiaan kita kepada hal-hal fisik semata, tetapi kita lebih mampu untuk merasakan damai sejahtera, penyertaan Tuhan di tengah-tengah sakit penyakit yang sedang kita alami. Ketika kita mau hidup dengan iman kita, percaya kita, melewati semua masa-masa yang sulit, persoalan-persoalan yang kita hadapi, mungkin itu kegagalan-kegagalan yang kita lewati dalam kehidupan kita ini, maka kita akan mampu memandang semua itu, menerima semua itu sebagai cara Tuhan untuk menuntun hidup kita, membimbing hidup kita ke arah yang lebih baik. Itu sebabnya orang yang hidup beriman akan mampu bahwa kegagalannya itu hanya sebagai sebuah persiapan bagi dirinya untuk menerima berkat yang jauh lebih besar dari apa yang sudah dia harapkan dari apa yang gagal tersebut. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun saat ini persoalan, kesulitan dalam hidup kita masing-masing yang tengah kita alami. Mungkin kita merasa tertekan, merasa dikejar, seperti perasaan Daud yang telah menuliskan Mazmur ini. Mari kita terus hidup beriman seperti Raja Daud. Kita hidup dengan penuh penyerahan kepadanya di tengah-tengah hidup yang penuh hati yang berserah, di tengah-tengah iman yang kita andalkan tersebut menghadapi semua situasi itu, maka di situ kita akan mampu untuk melihat kebaikan Tuhan. Percayalah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam setiap persoalan, kesulitan atau apapun yang tengah kita hadapi, Tuhan selalu menyediakan kebaikan hatinya di semua keadaan itu. Namun kita tidak akan pernah mampu melihat kebaikan Tuhan ketika kita mengandalkan keinginan hati kita. Ketika kita mengandalkan logika kita, perasaan kita untuk menghadapi semua kesulitan yang kita hadapi. Namun kita akan mampu melihat bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu senantiasa merancang hidup kita untuk arah yang lebih baik. Ketika kita mau menjalaninya dengan iman percaya kita. Karena memang Tuhan adalah Allah yang penuh kasih, dan percayalah yang terbesar dari apa yang kita butuhkan dalam hidup ini, yaitu anugerah keselamatan. Itu telah kita terima, itu telah kita sediakan sebelum kita memintanya darinya. Oleh karena itu, mari terus hidup menikmati kebaikan Tuhan di dalam semua keadaan, supaya kita senantiasa hidup di dalam sukacita, memuji Dia sebagai orang-orang yang telah dimenangkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami, dalam semua keadaan. Terima kasih Engkau mengingatkan kami di dalam suka maupun duka, di dalam semua penderitaan, pergumulan, keadaan berat, seperti apapun Tuhan. Engkau senantiasa menyediakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan Engkau setia memeliharakan kami. Seperti Engkau memeliharakan
hamba-Mu, Raja Daud. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu yang telah menyapa kami saat ini, hari ini, benar-benar akan membuat kami lebih sungguh-sungguh Tuhan, untuk hidup beriman kepadamu. Jangan biarkan Tuhan, semua persoalan hidup kesulitan yang kami hadapi, membuat iman kami menjadi goyah dan lemah, sehingga kami tidak mampu melihat kebaikan Tuhan. Tetapi ingatkanlah kami senantiasa, dan biarlah Roh-Mu yang kudus yang memampukan kami Tuhan untuk mempercayai setiap rancangan-Mu yang indah dalam hidup kami, dan setiap kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu yang tengah menyaksikan renungan saat ini, biarlah Engkau memberikan pengharapan yang baru bagi mereka. Setiap yang lemah Tuhan kuatkan, setiap yang sakit dan terbaring, mungkin di rumah sakit atau di rumahnya masing-masing, Tuhan berikan kepada mereka kesembuhan. Biarlah setiap anak-anak-Mu yang di dalam kebimbangan, keraguan, biarlah Tuhan Engkau mantapkan iman percaya mereka untuk terus percaya bahwa Tuhan Engkau mengasihi mereka, Engkau menyatakan apa yang terbaik bagi kehidupan mereka masing-masing, meski mereka saat ini tengah di dalam situasi yang sungguh-sungguh sulit. Terima kasih Bapa untuk cinta-Mu yang begitu besar. Sepanjang hari ini, biar kami boleh berjalan melakukan semua aktivitas kami dengan percaya bahwa Tuhan Kau akan senantiasa menyatakan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetap semangat. Mari jalani hidup dengan penuh kasih, dengan penuh cinta, dengan penuh semangat, dengan kebaikan Tuhan yang selalu disediakan untuk kita. Tetap sehat dan senantiasa mengingat untuk melakukan semua protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Tuhan Yesus memberkati kita.